Baik, untuk contoh yang nomor 4, jika suatu nilai harga mutlak, persamaan linier dari harga mutlak, lebih besar dari persamaan linier lagi. Berarti ada dua persamaan linier yang sebelahnya ada nilai mutlak. Maka ini akan kita kerjakan sesuai dengan definisi. Jika tandanya lebih besar, maka kita gunakan yang ini. Harga persamaan di dalam harga mutlak lebih kecil dari negatif yang ada di ruas kanan. Berarti dari negatif 2x min 3. 6 min 3x lebih kecil dari negatif kali positif, negatif 2x, negatif kali negatif, positif 3. Kita gabungkan yang x, yang ada x-nya di ruas kiri, berarti min 3x-nya tetap. Negatif 2x pindah ruas jadi plus 2x lebih kecil dari plus 3-nya tetap. 6 pindah ruas jadi negatif 6. Min 3x ditambah 2 min x lebih kecil dari 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Kemudian kita pindahkan negatifnya, berarti ini tinggal x. Ingat kalau negatif pindah ruas berarti tandanya berbalik menjadi negatif, negatif 3x. Negatif kali negatif, positif. Berikutnya untuk yang keduanya atau yang di dalam tanda mutlaknya kita tulis lagi 6 min 3x lebih besar dari 2x min 3. Berarti ini mah tinggal ditulis langsung saja, dihilangkan tanda mutlaknya. Kita pisahkan yang ada x-nya di ruas kiri. Min 3x plus 2 pindah ruas jadi min 2x lebih besar dari negatif 3-nya tetap. 6 pindah ruas jadi negatif 6. Negatif 3x dikurangi 2x, negatif 5x lebih besar dari negatif 3 dikurangi 6, negatif 9. Maka x, ingat negatif pindah ruas jadi pembagi, maka tandanya berbalik. Negatif 9 per negatif 5. Atau x lebih kecil dari negatif bagi negatif, positif. Kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, maka akan seperti ini. 9 per 5. Di sini 3. Yang pertama adalah x lebih besar dari 3, berarti ke sini. Nah, daerah penyelesaiannya. Kemudian x lebih kecil dari 9 per 5, lebih kecil berarti ke kiri. Atau dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal x memenuhi nilai. Ingat yang kecil harus terlebih dahulu. Karena 3 dengan 9 per 5 lebih kecil 9 per 5. Berarti kita harus tulis yang lebih kecil. X lebih kecil dari 9 per 5. Atau X lebih besar dari 3. Untuk contoh yang kelima hampir sama dengan contoh yang keempat. Hanya saja tandanya adalah lebih kecil. Maka kita akan menggunakan definisi yang lebih kecil. Ingat, kalau lebih kecil, maka nanti si yang di dalam harga mutlaknya itu ada di tengah-tengah. Maka jawabnya kita tulis yang ada di dalam mutlak berarti 3x min 2. Nah, tandanya seperti ini. Berarti diapit oleh negatif yang ini. Negatif di ruas kanan berarti negatif x plus 1. Kalau yang di ruas paling kanan kita tinggal tulis lagi. Nah, kita bereskan dulu yang ini. Negatifnya dikalikan ke dalam menjadi negatif x, negatif kali positif jadi negatif 1. Kita tulis lagi 3x min 2 lebih kecil dari x plus 1. Setelah bentuknya sangat sederhana seperti ini, kita akan kerjakan seperti minggu-minggu kemarin. Awalnya kita akan kerjakan dulu yang ini. Negatif x min 1 lebih kecil dari 3x min 2. Berarti min x
3x-nya pindah jadi negatif 3x lebih kecil dari min 2, negatif 1 pindah luas jadi plus 1. Min x dikurangi 3x berarti min 4x lebih kecil dari negatif 2 tambah 1 min 1. X, ingat negatif 4-nya pindah ke bawah, maka tandanya berbalik arah. Maka X lebih besar dari negatif bagi negatif positif. Sekarang yang sisanya, yang satu lagi. Nah, yang ini. 3X min 2 lebih kecil dari X plus 1. 3X, X pindah ruas jadi min X, lebih kecil dari 1, negatif 2 pindah ruas jadi min 2. 3X dikurangi X, 2X, lebih kecil dari 1 dikurangi 2 min 1. Maka X lebih kecil dari negatif 1 per 2. Berarti kita sudah dapat nih 2X. Kalau kita masukkan ke dalam garis bilangan, berarti yang di sebelah kiri adalah negatif 1 per 2, yang di sebelah kanan adalah 1 per 4. Yang pertama, X lebih besar dari 1 per 4, berarti ke sebelah sini. Nah, berikutnya adalah X lebih kecil dari negatif setengah. Berarti ini adalah daerah-daerah penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X memenuhi nilai, yang ini ya, X lebih kecil dari negatif 1 per 2 atau X lebih besar dari 1 per 4. Oke, silakan pahami dan kerjakan latihannya. Berikutnya contoh soal yang ke-6, modelnya agak sedikit berbeda. Perhatikan, harga mutlak X min 2 kuadrat lebih kecil dari 4 harga mutlak X min 2 ditambah 12. Kalau kita lihat, di dalam harga mutlak, keduanya bernilai sama atau memiliki persamaan yang sama. X min 2, X min 2. Maka ini harus diselesaikan dengan cara pemisalan dan dikerjakan melalui persamaan kuadrat. Karena yang samanya kita misalkan. Misal, X, harga mutlak X min 2 adalah P atau sama dengan P. Maka persamaannya menjadi P kuadrat. Kita mengganti ini dengan P. Lebih kecil dari 4P ditambah 12. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 12 lebih kecil dari 0. Maka kita akan maka kita akan faktorkan. Di sini P, di sini P. Berapa bilangan yang jika ditambahkan hasilnya min 4, jika dikalikan hasilnya negatif 12. Berarti min 6 plus 2. Min 6 tambah 2 min 4, min 6 kali 2, 12. Berarti diperoleh P sama dengan 6, lawannya ya. Kalau negatif 6 berarti sama dengan 6, dan P sama dengan min 2. Ingat bahwa P itu harga mutlak. Harga mutlak itu tidak mungkin negatif, berarti yang ini tidak memenuhi. Jadi kita hanya memiliki satu nilai P yang bisa memenuhi, yaitu P sama dengan 6. Kita gambarkan di dalam garis bilangan, P sama dengan 6, atau P-nya 6. Maka kita harus cek ke sini, ke yang ada P-nya, persamaan yang ada P-nya. Ke ruas kanan, berarti kita ambil sembarang nilai yang lebih besar dari 6. Misalkan kita akan ambil 7. Kita ambil P-nya sama dengan 7, maka kita masukkan ke persamaan ini. P kuadrat min 4P
min 12. Berarti 7 kuadrat min 4 kali 7 dikurangi 12. 7 kuadrat berarti 49 dikurangi 28 dikurangi 12. Hasilnya kira-kira positif atau negatif? Positif ya, berarti di sini positif. Kemudian yang sebelah kiri atau ruas kirinya kita ambil berapa? Nilai sembarang nilai yang lebih kecil dari 6. Misalkan kita ambil 1 ya. Kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikurangi 12. 1 dikurangi 4 kali 1, 4 dikurangi 12. Hasilnya negatif atau positif? Negatif. Berarti kita sudah tahu ya, di dalam garis bilangan ini bernilai positif di sebelah kanan dan bernilai negatif di sebelah kiri. Sedangkan di soal yang diminta adalah lebih kecil, maka arahnya adalah ke sebelah negatif karena yang diminta adalah lebih kecil. Dari sini, jadi kita perlu diingatkan lagi, yang ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau kalian sudah bisa langsung memahaminya, langsung saja masukkan dan tidak perlu dihitung seperti ini. Jadi kita menentukan himpunan penyelesaian itu dilihat dari